Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Temuan kita akan membahas tentang tulang muda. Hadir semua enggak? Oke, saya coba dulu aksen dulu. Oke, Jafir, Heri Yadianto, Surya Adi, Akil, Muhammad Kamaludin, Eka Kurniawan, Beito Ridwan, Angga Wahyu S, F Asrin. Silakan kepada Mas Akil untuk dibikin doa dulu. Siap berat. Belum mengawali ke dalam pemilihan ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Silakan cek di sekitar, kalau ada sampah coba dicek dulu. Silakan sendiri, saya cek bajunya yang sudah masuk. Silakan berdiri belakang. Oke, aman. Silakan duduk berdiri. Kita kemarin mempelajari tentang faktor kegagalan dan keberhasilan wirausaha. Untuk kali ini kita juga masih membahas tentang peluang usaha, tetapi beda. Kita nanti akan menganalisis tentang peluang usaha, produk barang atau jasa. Yang kedua nanti kalian akan menentukan peluang usaha, produk atau produk barang atau jasa. Nah, ini adalah kompetensi dasar kita. Jadi kita masuk kompetensi dasar ini. Sebelumnya untuk mengawali kegiatan ini, ya, kita coba tonton ini dulu. Oke, dengarkan dulu ini dulu. Siapakah tokoh yang ada di dalam video tadi? Mary Riana. Dia itu terkenal dengan apa? Seorang motivator. Dia adalah seorang motivator. Tapi kita mendapatkan informasi tentang apa? Setiap orang itu memiliki apa? Kemampuan. Tapi apa? Terkadang seorang itu ketika mengalami kegagalan, ketika ada yang meremehkan, itu kita bisa menjadi down atau tidak semangat lagi. Saya ada sebuah cerita. Ini dengarkan. Cerita tentang elang dan anak ayam. Ada seorang petani menemukan telur elang. Kemudian telur elang itu disiramkan di induk ayam. Kemudian ketika telur elang itu menetas, maka anak dari elang itu akan hidup bersama dengan ayam. Saat itu, ketika tumbuh dewasa, anak elang itu mencari makan sama seperti anak ayam. Begitu ada elang yang terbang tinggi di atas sana, istilahnya terbang dengan sesama anakan dari ayam. Padahal yang satunya adalah anak elang. Jadi dia tahu kamu keluar angkasa itu, dia bisa terbang. Kemudian anak ayam yang lain itu ngomong, jangan mimpi, kita hanya ayam. Padahal dia itu adalah seorang anak elang. Begitupun juga dengan kita. Terkadang kita memiliki potensi yang luar biasa. Karena apa? Lingkungan kita itu membentuk diri kita. Itu tidak berkembang. Itu yang menyebabkan kita hidup, kita sampai mati. Itu tidak bisa menemukan jati diri kita. Oke, itu cerita pertama. Sekarang cerita kedua. Pernah tahu cerita kodok mengikuti lomba panjat menara? Oke. Suatu musim liburan. Kodok juga punya musim liburan. Ada beberapa kata, itu rapat. Rapatnya adalah mengadakan lomba panjat menara. Itu kan bagi seorang kata, panjat menara itu adalah hal yang mustahil. Tetapi apa? Akhirnya kesepakatan itu terjadi dan pada saat itu pesertanya banyak sekali. Nah, ketika perlombaan sudah dimulai, ada beberapa kata yang gagal. Jadi umpamanya ada 100 ekor kata, ada sekitar 50% gagal. Dan 50% itu menyatakan menyerah, udahlah, saya tidak bisa, kamu yang melanjutkan. Ya, seperti itu. Tetapi ada lagi, ketika tinggal 50, itu gagal lagi sekitar 30. Tinggal berapa? 20. Nah, 30 itu bilang, kita itu hanya kata, jangan bermimpi terlalu tinggi. Berarti ada dua versi. Versi pertama adalah dia menyerah, tetapi dia masih memberikan semangat. Sedangkan yang 30 itu adalah ketika dia
gagal atau menyerah, dia memberikan efek negatif kepada teman-temannya. Jadi ngedown seperti itu. Kita hanya seekor kata, nah seperti itu. Kemudian apa? Dari 20 itu tinggallah 10 ekor kata, yang lain gagal lagi. Nah, dari 10 ekor kata itu kemudian hanya ada satu kata, yang lainnya menyerah. Jadi di bawah itu kata-kata sudah menyorapi. Sudahlah, kita hanya seekor kata. Jadi menyorapi untuk apa? Berhenti atau menyerah. Tetapi apa yang dilakukan satu kata itu? Kata itu tetap manjat. Dia tidak mendengarkan bahwa dia itu sedang disoraki untuk menyerah. Dia tetap manjat sampai ke puncak. Setelah sampai di puncak, akhirnya dia bangga sebagai seorang apa? Pemenang. Kemudian ketika ada wartawan kata mendatangi sang pemenang, ya, ketika ditanya, wah hebat, kenapa kamu tadi bisa sampai ke atas? Ya, seperti itu. Tetapi sang kata itu apa? Pergi begitu saja. Nah, banyak orang yang mengira bahwa sang kata itu adalah sombong. Tapi setelah diselidiki adalah kata itu tidak mendengar atau tuli. Jadi pelajaran yang kita ambil dari itu adalah kita kadang untuk sukses itu tidak harus mendengarkan selalu omongan orang, apalagi itu adalah omongan yang negatif. Jadi itu enggak bisa. Kira-kira sekarang cari pekerjaan sulit atau sulit? Jadi zamannya itu sudah berubah. Kalau dulu kan gini, zaman dulu ketika orang belum punya, itu yang kaya siapa? Yang kaya itu adalah teman tanah. Jadi dia punya tanah di mana-mana. Akhirnya yang bekerja adalah orang lain. Itu dulu. Tapi ketika era industri, ditemukannya mesin-mesin pabrik yang menjadi primadona adalah seorang karyawan. Mereka bekerja rata-rata sebagai karyawan. Tetapi saat ini, karyawan itu adalah posisi yang paling tidak aman. Kenapa tidak aman? Sekarang sistemnya dari sistem kontrak. Kira-kira gini, pertanyaan saya, kalian pada bekerja sampai usia 60 atau 70 tahun? Kata kuat? Ingin pensiun ya? Jadi kalau kalian ingin pensiun atau tidak bekerja secara terus-menerus, kalian harus jangan bangga jadi karyawan. Coba gini, sama dokter ya. Kamu enak jadi dokter atau enak yang jadi punya rumah sakit? Punya rumah sakit. Enak jadi sopir atau yang punya kendaraan? Ya, seperti itu kan. Nah, enak yang menjadi pemilik. Makanya bisnis itu adalah sesuatu yang sangat perlu kita perjuangkan. Karena dulu SMK itu adalah semboyannya adalah BMW. Tahu BMW? Nah, tahunya adalah mobil. Tapi sebenarnya bukan itu yang dimaksud. B adalah bekerja. M apa? Melanjutkan. Yang B apa? Oke. Bekerja, melanjutkan. Itu adalah target dulu. Tetapi kalau bisa sekarang dibalik, wirausaha harus nomor 1. Karena dengan wirausaha kalian bisa bebas waktu. Coba gini, kalau kalian bekerja, kira-kira kalian bebas liburan enggak? Liburan hanya di hari-hari libur, contohnya Sabtu siang sampai sore, setengah hari, Minggu full bisa. Tetapi semua di hari Senin, Selasa sampai Rabu kita tidak bebas liburan. Tetapi kalau wirausaha itu gini, jika kita kondisi tidur itu bisa menghasilkan uang, itu kalian namanya adalah bebas waktu. Jadi kalian tidur tapi bisa punya uang. Contoh, Pak Yusuf Hamka, dia adalah pemilik jalan tol. Ketika dia tidur, masih ada yang menggunakan truk yang malam itu masih menggunakan jalan tol. Ketika dia pagi hari, sudah banyak orang yang melewati jalan tol. Berarti kan itu namanya adalah kebebasan waktu. Selain itu kebebasan finansial juga, keuangan juga. Karena selalu mengalir terus. Karena apa? Dia prinsipnya adalah kerja untuk membangun apa? Aset. Ingat. Jadi aset itu adalah segala sesuatu yang menghasilkan. Mobil itu belum tentu aset. Jadi jangan salah paham. Kan gini, ada yang mengatakan bahwa mobil itu aset. Ya enggak? Mobil adalah aset itu adalah bagi bank. Kenapa? Ketika kita utang bank, otomatis apa? Kita membayar bunga kepada bank. Jadi kan mobil itu aset bagi bank. Mobil bisa aset bagi kita asalkan ada syaratnya apa? Menghasilkan. Contoh, ketika punya kendaraan wanita truk, kita bisa buka jasa ekspedisi, kita sewakan. Walaupun kita tidak bekerja, orang yang mengerjakan itu adalah aset karena itu menghasilkan. Tetapi kalau mobil itu sifatnya gini, setiap tahun bayar pajak tidak?
Baik, biaya perawatan ada? Nah, kalau tidak digunakan secara optimal hanya untuk konsumsi, hanya untuk pribadi diri kita, itu bukan aset karena itu beban bagi kita. Paham ya? Nah, kita ke peluang usaha untuk yang kedua. Beban. Ini saya jelaskan kompetensi dasarnya tadi sudah, kemudian kita ke tujuan pembelajarannya. Nah ini, kalian nanti dapat menganalisis peluang usaha dan sumber usaha produk barang atau jasa. Kemudian, nah ini yang penting. Nah, kalian nanti akan membuat analisis SWOT. Nah, kemudian yang ketiga, kalian nanti akan menentukan resiko-resiko usaha apa saja yang terdapat dalam usaha produk barang atau jasa. Kalian nanti akan maju ke depan untuk menyimpulkan analisis peluang usaha, kemudian menyusun analisis SWOT. Kalian menyusun di teknik kendaraan ringan atau itu biasanya ada bengkel kan. Nanti bengkel itu kelemahannya apa, kelebihannya apa, ancamannya bagaimana. Paling tidak gini, dalam kalian untuk menentukan dasar untuk memulai sebuah bisnis atau usaha, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, mentalitas, atasnya menciptakan keunikan. Yang ketiga, empat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh. Yang pertama adalah mentalitas kalian itu harus terbentuk mindsetnya. Jadi wirausaha itu berbeda dengan seorang pekerja. Tapi gini, pendidikan kita rata-rata sudah mengajarkan kita untuk apa? Menjadi seorang pekerja, bukan seorang wirausaha. Kemudian yang kedua, ciptakan keunikan. Unik itu kira-kira bagaimana? Tampil beda. Jadi berbeda dengan yang lain. Yang ketiga, menentukan lokasi. Nah, lokasi usaha sebenarnya strategis atau tidaknya. Itu yang paling penting. Mempersiapkan modal, melakukan survei terhadap misi, kemudian kita juga menetapkan jenis usaha. Jadi ini, di paling akhir apa? Menetapkan jenis usaha. Itu nanti kalian akan melakukan analisis apa? Tadi analisis SWOT. Tujuannya adalah menentukan jenis usaha. Jadi usaha itu layak atau tidak. Ide ini ada beberapa. Yang pertama apa? Itu duplikasi atas ide yang ada di tempat lain. Bahasa kerennya adalah ATM. ATM apa? Bukan alat transaksi. ATM adalah amati. T apa? Tiru. M apa? Modifikasi. Rumusnya paling gampang itu. Jika kalian tidak bisa menciptakan, kalian bisa menggunakan itu ATM. Amati, tiru, modifikasi. Kemudian yang tipe B ini adalah menciptakan barang atau jasa. Ya, ini yang baru. Contoh ini. Dulu ada Gojek. Ya, jangan. Dulu ada Tokopedia. Ada. Nah, itu adalah contoh menciptakan suatu hal yang baru. Kalau ada usaha maju, rata-rata kan apa? Ada usaha maju, mesti kan ada orang yang ingin meniru. Jadi ada mesti tadi apa? ATM apa tadi? Amati, modifikasi. Dari situ akan menghasilkan sebuah ancaman. Itu pemain ini. Kita jualan pemain. S pemain. S apa? Kemudian teh kota. Ini teh kota dan pengantaran di situ. Ketika ada orang yang ingin apa? Membuka usaha yang sama. Bahkan biasanya apa? Boleh di ini analisis SWOT itu seperti ini. Kalau kita perluasan, kan ini ada kekuatan, ini ada apa? Kekuatan. Hal ini Kekuatan. Ini Ancaman. Strateginya itu di sini. Gunakan S untuk memanfaatkan O. S apa tadi? Kekuatan atau strength, dan O apa? Peluang. Jadi gunakan kekuatan kita itu untuk mengoptimalkan sebuah peluang. Nah, kalau yang ini kelemahan itu adalah apa? W. Dan O apa? Peluang. Ini menghilangkan kelemahan dan memanfaatkan peluang. Ini adalah semuanya memanfaatkan peluang. Tapi kelemahannya di Gunakan. kalau ini kekuatannya digunakan.
berbeda dengan yang bawah. Kalau ancaman, semuanya adalah menghindari apa? Menghindari ancaman. Tapi dia memanfaatkan ini kekuatan. Kalau di sini apa? Kelemahan. Bukan memanfaatkan, tapi meminimalkan. Nah, kelemahan. Berarti strateginya di sini. Tapi gini, bagi seorang wirausaha kalian harus siap apa? Action. Jadi jangan hanya mengandalkan analisis seperti ini. Contoh gini, ada orang yang menggunakan analisis gini, balik modal. Kalau bahasa ekonomi nanti ada BEP. Jadi hitung dulu. Oh nanti saya satu hari berjualan sekian, kemudian untung sekian. Nah, ketika dinyatakan, wah ternyata kok nggak masuk, akhirnya nggak jadi apa buka usaha. Padahal baru rencana, tapi tidak jadi buka. Jadi baru buka buku, membuat perencanaan, akhirnya tutup buku. Jadi belum sampai buka usaha sudah tutup buku. Jadi kan gagal merencanakan, sama dengan merencanakan suatu kegagalan. Oke, ini saya berikan untuk lembaga kerjanya dulu. Sudah duduk di kampanye masing-masing. Sudah terima ini semua? Sudah duduk di kampanye masing-masing? Ya. Silakan tulis identitas di halaman identitas. Ya, itu nanti akan saya tampilkan tentang peluang usaha dalam bidang otomotif. Ya, nanti kalian akan melakukan analisis SWOT. Kali ini adalah analisis SWOT-nya. Kelemahannya apa, kekuatannya apa, peluangnya apa, ancamannya apa. Otomotif menjadi salah satu aksesoris menjadi barang pelengkap yang bisa menambah nilai lebih kepada kendaraan untuk selalu update informasi model-model terbaru. Maka Anda bisa bekerja sama untuk meningkatkan usaha Anda terlebih. Jika Anda bergerak sendiri, modal Anda akan dijangkau lebih besar. Atau untuk memiliki Anda satu saja usaha mobil Avanza, maka Anda harus memiliki komunikasi sekitar 1 juta rupiah. Sebenarnya bisnis ini bisa mulai dengan mobil sebelumnya, atau seperti yang kami hadapi, yaitu memiliki kerjasama. Selain menyewakan mobil yang Anda miliki, Anda juga bisa menyewakan bis, dan jenis kendaraan lainnya. Anda bisa melakukan kerjasama. Oke, silakan kelompok satu saja maju ke depan karena waktu kita mepet. Baik, kelompok dua, silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Silakan dibuka oleh Mas Jafir. Hasil dari diskusi analisis SWOT dari usaha cuci motor, cuci mobil adalah Satu, kekuatan. Satu, memberikan fasilitas-fasilitas kepada pelanggan yang mana belum tentu ditemukan pada tempat pencucian kendaraan yang lain. Dua, karyawan kami ramah, sabar, bekerja keras dan dapat bertanggung jawab. Tiga, harga yang akan kami tawarkan sebanding dengan fasilitas-fasilitas yang didapat oleh pelanggan. Yang kedua, kelemahan. Yang pertama, fasilitas yang mudah rusak sehingga butuh banyak biaya untuk kedua, pada musim panas jarang orang yang mencucikan mobilnya. Yang ketiga, biaya untuk membayar semua fasilitas pelanggan dan karyawan tinggi. Yang keempat, jika terjadi derajat atau tergores pada mobil untuk biaya lebih untuk mengatasi mobil. Tiga, peluang atau lockdown produknya. Selanjutnya orang-orang yang malas untuk membersihkan atau mendirikan kendaraannya sehingga menjadi peluang untuk kami. Orang tua memilih untuk membersihkan mobil atau mobilnya di tempat kami karena anak-anaknya yang meminta atau mereka yang menginginkan anaknya nyaman dan tidak besar. Pada musim hujan banyak kendaraan yang kotor akibat jembatan air atau penghujannya juga pada musim kemarau juga banyak debu yang berterbangan. ancaman stres. Satu, banyak orang yang lebih memilih tempat lain karena harga lebih murah.
Dua, masih banyak orang yang kurang peduli dengan kecantikan mobil dan motornya atau demam masih rendah. Solusi yang akan kami gunakan untuk mengatasi kelemahan usaha ini adalah: satu, menekan biaya dengan cara melakukan efisien dan habis pakai. Dua, melakukan promosi secara maksimal kepada masyarakat. Tiga, memberikan pelayanan prima kepada konsumen. Empat, menghimbau kepada operator cuci motor agar selalu berhati-hati ketika melakukan proses pencucian. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Nah, sekarang saya buka 3 pertanyaan. Mana siapa? Oke, Yoga. Oke. Apa menurut saudara yang melakukan aturan? Tujuan usaha roti mobil kami adalah yang pertama, sebagai usaha alternatif. Yang kedua, dapat melakukan usaha dengan baik dan memberikan manfaat yang besar. Yang ketiga, dapat memasarkan usaha roti sistem dengan baik. Yang keempat, dapat menjaga kelangsungan usaha dan mengembangkannya. Oke. Lanjut tambah satu lagi, kurang 1 pertanyaan. Bagaimana strategi pemasaran usaha roti mobil yang ada aturan? Yang pertama, memasang papan-papan yang lebih besar dan juga sedikit alam konsumen dapat dengan mudah melihat dan percaya. Menyebarkan produk penawaran di tempat-tempat yang disukai calon konsumen. Terus memasang iklan di medsos. Yang terakhir dari mulut ke mulut. Nah, itu tadi adalah hasil dari diskusi kelompok nomor 1. Nah, oke, cukup. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi karena waktu kita mepet banget, kita lanjutkan untuk yang pertemuan ini. Presentasinya berarti minggu depan kita presentasi untuk kelompok 1, 3, dan seterusnya. Oke, sekarang kita simpulkan analisis SWOT dari penentuan. Oke, perwakilan kelompok 2. Oke. S, strength, kekuatan. Yang kedua, B, weakness, kelemahan. Yang ketiga, opportunity, peluang. Yang keempat, trend atau ancaman. Jadi analisis SWOT itu terdiri dari 4 apa tadi? S apa? Terus terus ini apa itu? Jadi ada 4 elemen dari analisis SWOT. Nah, minggu depan kita masih presentasi untuk analisis SWOT. Kemudian pertemuan berikutnya kita nanti akan menuju ke kompetensi dasar tentang membuat desain prototipe. Oke, jadi minggu depan kita membuat desain prototipe barang atau jasa. Nah, oke, sebelumnya nanti untuk evaluasi, karena waktu tidak sampai waktu evaluasi, saya kirimkan melalui blog yang di link di WA itu. Nah, nanti kalian buka di sana .com, sudah ada di sana. Nah, sebelumnya kita akhiri, kita jawab dulu ke kelas. Silakan Mas Akhil bimbing 2. Akhil. Gerak. Belum mengakhiri kegiatan kali ini, marilah kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri inna insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Kita akhiri kajian hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.